Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Asyauki, NIM 2314070269. Saya dari kelompok 8 materi yang berjudul ibadah, pengertian dan kedudukannya dalam Islam, serta dasar dan prinsip-prinsipnya dalam Islam. Materi yang saya akan sampaikan itu ruang lingkup ibadah, sistematika ibadah, dan tujuan ibadah. Materi yang pertama yaitu ruang lingkup ibadah. Membicarakan ruang lingkup ibadah tentunya tidak dapat melepaskan diri dari pemahaman terhadap pengertian ruang lingkup itu sendiri. Oleh sebab itu, menurut Ibnu Taimiyah yang dikemukakan oleh Ritonga, bahwa ruang lingkup ibadah mencakup semua bentuk cinta dan kerelaan kepada Allah, baik dalam perkataan maupun batin. Termasuk dalam pengertian ini adalah sholat, zakat, haji, benar dalam pembicaraan, menjalankan amanah, berbuat baik kepada orang tua, menjalin silaturahmi, memenuhi janji, jihad terhadap orang kafir, berbuat baik pada tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil itu berdoa, zikir, baca Al-Quran, rela menerima ketentuan Allah. Ruang lingkup ibadah pada dasarnya digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, ibadah umum, artinya ibadah yang mencakup segala aspek kehidupan dalam rangka mencari keridhaan Allah. Unsur terpenting agar dalam melaksanakan segala aktivitas kehidupan di dunia agar benar-benar bernilai ibadah adalah niat yang ikhlas untuk memenuhi tuntunan agama dengan menempuh jalan yang halal dan menjauhi jalan yang haram. Yang kedua, ibadah khusus, artinya ibadah yang macam dan cara pelaksanaannya ditentukan dalam syarak atau ditentukan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Ibadah khusus ini bersifat tetap dan mutlak. Manusia tinggal melaksanakan sesuai peraturan dan tuntunan yang ada, tidak boleh mengubah, menambah, dan menguranginya, seperti tuntunan bersuci, wudhu, salat, puasa Ramadan, dan nisab zakat. Materi selanjutnya itu sistematika ibadah. Yang pertama, ada salat. Yang kedua, penyelenggaraan jenazah. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji dan umroh. Yang keenam, itikaf. Yang ketujuh, sumpah dan kafarah. Yang kedelapan, nazar. Yang kesembilan, kurban dan akikah. Tujuan ibadah itu, tujuan pokok ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dan mewujudkan penghambaan yang tulus kepadanya, sehingga manusia melaksanakan tujuan penciptaannya sebagai hamba. Ibadah juga bertujuan meraih keridhaan Allah dan pahala, sehingga menjadi bekal kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada 5 tujuan yang dicapai melalui pelaksanaan ibadah. Yang pertama, memuji Allah dengan sifat-sifat kesempurnaannya yang mutlak, seperti ilmu, kekuasaan, dan kehendaknya. Artinya, kesempurnaan sifat-sifat Allah tak terbatas, tak terikat syarat, dan niscayanya tanpa membutuhkan orang lain. Yang kedua, menyucikan Allah dari segala celah dan kekurangan, seperti kemungkinan untuk binasa, terbatas, bodoh, lemah, kikir, semena-mena, dan sifat tercela lainnya.
Yang ketiga, bersyukur kepada Allah sebagai sumber segala kebaikan yang kita dapatkan berasal darinya. Sedangkan segala sesuatu selain kebaikan hanyalah perantara yang diciptakannya. 4. Menyerahkan diri secara tulus kepada Allah dan menaatinya secara mutlak. Mengakui bahwa dialah yang layak ditaati dan dijadikan tempat berserah diri. Dialah yang berhak memerintahkan dan melarang kita, karena dialah Tuhan kita. Kita semua wajib taat dan menyerahkan diri kepadanya, sebab kita adalah hamba-Nya. Yang kelima, tidak ada sekutu baginya dalam masalah apapun yang kita sebutkan di atas. Dialah satu-satunya yang maha sempurna. Dialah satu-satunya yang maha suci dari segala celaan dan kekurangan. Dan dialah satu-satunya yang memberikan nikmat yang sebenarnya, serta pencipta segala kenikmatan. Karena itu, segala bentuk syukur layak dipanjatkan hanya kepadanya. Dialah satu-satunya yang layak ditaati dan dijadikan tempat berserah diri secara tulus. Ketaatan kita kepada Nabi, imam, pemimpin agama, ayah, ibu, atau guru harus kita lakukan dalam bingkai ketaatan kita kepadanya. Inilah sikap yang layak bagi seorang hamba di hadapan penciptaan yang maha agung. Sikap semacam itu hanya diboleh dilakukan kepada Dia yang sebetul-betulnya nyata keagungannya dan kebesarannya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.